gak banyak yang datang kan, dia bisa langsung tanya. Sebelumnya di kelas terakhir Pak Ali bahas tentang apa? Tentang similar matrix, Mas. Matrix ya, Iya. matrix similar. Oke, berarti kita berarti ini ya, kita sudah sampai ke yang tadi yang udah jelaskan, itu tentang yang matrix definite, terus semi definite sama indefinite, karena kalau matrix similar itu biasa terkait itu. Kemudian untuk UTS-nya itu kemarin aku dapat info itu dari grup tutor ya, grup ini nih, grup kelas, ini bareng sama yang lain, dosen-dosen yang lain, itu kemungkinan untuk materi UTS ini kayaknya sampai di sini. Jadi untuk yang SPD kurang tahu ini bakalan dimasukkan atau tidak, kemungkinan enggak. Jadi ya lebih pembahasannya lebih dikit gitu. Nah, Tadi sampai mana, Mas? Tadi ya, sampai mana? kalau coba aku lihat dulu ya grupnya. Kalau di sini, iya, terakhir matriks similar. Matriks similar. Kalau dari infonya dari Pak Ali. Oh iya. Iya, karena ini nanti kita bukunya gitu. Di materinya nggak terlalu banyak. Dan ini juga sebenarnya sudah cukup banyak ya. Ini berarti berapa bab? Bab 6 ya, bab 6 sama bab 5 ya. Coba aku lihat juga ya. Kalau di punya bukunya ya, Strang edisi kelima. Strang edisi kelima. Nah, ini. Coba aku share screen juga. Ini ya. Nah, ini ada ini bab 6. Kalau determinan kayaknya nggak diajarin ya kemarin tuh. Berarti cuman bab aja nih. Coba kok dikit materinya. Coba aku bukakan RPKPS-nya. Materi. Ya, ini ya. Oh, dari determinan ternyata. Dari determinan kemudian masuk eigenvalue dan eigenvector. Kemudian apa ini ya? Symmetric matrix. Jadi kan ada 6 subbab ya, ada 3 di awal dan nanti 3 pasca UTS. Nah ini untuk UTS materinya sampai di sini, symmetric matrix in optimization. Nah ini kurang tahu juga udah diajarin berapa ini. Kemudian yang terakhir yang tadi udah dibahas di kelas itu terkait positive definite matrix ya. Jadi matrix-matrix yang nilainya lebih besar dari 0. Kemudian sebelumnya sudah kita bahas determinan, eigenvalue sudah. Oke, kita coba membahas latihan soal aja ya terkait definite matrix. Kita ada soal berapa? Ada 5 soal. Oh ya, untuk materi ini ada pertanyaan nggak? Kalau dulu aku sempat bingung terkait ini matrik yang dia similar gitu ya.
kok matriks similar gitu, padahal kok nilainya beda gitu kan, kok similar. Nah sebenarnya kalau dari istilah similar itu maksudnya yang disimilarkan itu nilai eigenvalue-nya gitu ya. Mana coba tadi itu sempat dibahas terkait itu matriks similar. Nah ini jadi di sini itu kan dia bilang apabila ada matriks B yang nilai eigennya itu sama dengan matriks A. Nah, ketika nilai eigennya itu sama, maka kita katakan bahwa matriks itu similar. Berarti kan kalau misalkan kita punya matriks, terus matriks itu punya eigen, bisa jadi matriks itu kan punya eigenvektor yang berbeda atau jadi eigenvektornya sama gitu ya. Kalau eigenvektornya sama, ya berarti matriks itu sendiri. Jadi kalau misalkan A itu punya eigenvektornya X, terus punya eigenvalue-nya lambda, maka kalau misalkan ada matriks lain, misalkan katakanlah B, dia punya eigenvektornya X dan punya eigenvalue-nya lambda, berarti matriksnya sama gitu ya. Persis kalau itu persis. Tapi kalau misalkan eigenvektornya berbeda, bisa berapapun ya, tapi eigenvalue-nya sama, itu baru kita katakan dia similar, mirip lah ya, semacam itu. Nah ini materi tentang similar matrix itu akan kepake sama teman-teman nanti ini ketika membahas terkait faktorisasi QR ya. Lebih tepatnya ke metode mencari eigenvalue dari matriks A, di mana nanti dicari menggunakan ini metode numeris gitu ya, yang pernah mungkin diajarkan di materi di kelas yang pertemuan kedua apa ketiga yang Pak Ali sempat bilang kalau misalkan kita nyari matriks A, cari eigenvalue-nya, berarti kan kita bisa pakai metode QR ya, QR. Jadi kalau misalnya matriks gitu kan, A sama dengan lambda X gitu ya. Nah itu nanti bisa dipecah ya kan. Jadi sebentar. A sama dengan QR gitu ya. Coba tulis di sini. Kalau A kan ya kan bisa nyarinya dari QR gini kan. Kemudian untuk mencari nilai lambdanya kan katanya ini nanti jadi matriks A2 dibagi ini tersusun dari RQ, terus nanti dicari juga A-nya, A2-nya jadi Q2R2. Nah di sini tuh sebenarnya kita memanfaatkan similar matrix gitu kan, karena kan di sini eigen value-nya nggak akan berubah gitu ya, sedangkan eigen vektornya akan terus berubah. Nah sebenarnya pada dasarnya algoritma apa namanya, algoritma QR ini karakteristik dari similar matrix gitu. Itu tentang ini ya, similar matrix. Terus ini pembuktiannya seperti ini. Bisa juga kalau misalkan teman-teman mau membuktikan ya nanti kita bisa tulis A itu sebagai A X lambda X min 1 gitu ya. Kan ini kita turunkan dari AX sama dengan X lambda gini ya. Ini kan X itu eigenvektornya, lambda itu eigenvalue-nya. Nah berarti kan kalau misalkan kita punya matriks B, di mana dia itu similar ya, dengan matriks A, kan berarti nanti dia merupakan perkalian dari A, B sama dengan M, minus 1 kali A kali M ya gini ya. Nah, di sini kita katakan B itu similar ketika ada suatu matriks ya. Di sini kan matriks sembarang matriks nih. Yang dia tuh harus wajib memiliki inverse gitu. Nah, kalau misalkan kita masukkan nilai A-nya kan kita bisa mencari seperti ini ya.
B sama dengan M pangkat minus 1 kalikan X, lambda X pangkat minus 1 kalikan M ya. Kalau misalkan kita punya matriks C, itu nilainya M pangkat minus 1 X, maka kita bisa mencari inverse dari C. C pangkat minus 1 itu M pangkat minus 1 X ini kan berarti kita inverskan ya. M minus 1 X kita inverskan sama dengan X pangkat minus 1 kali M ya. Posisinya kita balik dulu. Nah, maka di sini kan kalau kita lihat B, dia kan terdiri dari M pangkat minus 1 X, terus lambda kalikan X pangkat minus 1 kalikan M. Nah, di sini kan kalau kita masukkan nilai matriks C, berarti ini sama dengan C dikalikan lambda, C dikalikan lambda dikalikan lambda dikalikan C pangkat minus 1. Nah, di sini kan terbukti bahwa nilai dari eigenvalue-nya itu sama ya dengan eigenvalue dari A. Tapi yang di sini berbeda adalah nilai dari eigenvektornya ya. Eigenvektornya si B ini C, sedangkan eigenvektornya si A itu adalah X gitu ya. Dimana kalau kita lihat lagi sebenarnya eigenvektornya si B ini tuh X dikalikan M pangkat minus 1 ya, sembarang nilai gitu istilahnya. Yang penting dia M-nya itu harus punya inverse gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit sedikit gambaran tentang similar matrix. Oke, kita coba latihan soal. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang belum paham? Jordan Form kayaknya ini kemarin terakhir saya tahu bahwa kayaknya ini diajarkan nanti di diferensial. Kalau misalkan masuk latihan soal ya mungkin masuknya di latihan soal terkait ini ya, mata kuliah diferensial. Sama masa tangka ya. Oke, ini seperti itu. Kemudian kita coba latihan soal. Ada pertanyaan mungkin dari Dava sama ini ada Izat juga, Izat Naroyan ya. Kita bertiga aja nih di sini. Bisa lebih banyak bertanya silakan, soalnya sebentar lagi juga udah mau UTS. Ya perlu perlu pendalaman lagi gitu ya, karena kan kalau mata kuliahnya teman-teman kan ini ya banyak, mata kuliahnya banyak, terus SKS-nya padat gitu, jadwalnya padat banget, materi yang harus dipelajari juga banyak. Jadi sebisa mungkin ketika ada sesi kelas atau sesi tutorial itu dimaksimalkan istilahnya gitu ya, agar nanti gak usah belajar lagi, gak usah belajar sendiri-sendiri istilahnya gitu. Oke, kita coba latihan soal aja dulu. Nah, di sini kita punya ada soal kapan matriks blok simetris M itu definite positif. Nah, di sini matriks blok itu ya, matriks blok itu artinya matriks yang terdiri dari matriks-matriks yang lain. Jadi di sini ada matriks M ini, dia terdiri dari matriks A, matriks B, dan matriks C ya. Nah, di sini ada untuk di diagonal sebelah kirinya, B-nya itu untuk mencari matriks simetriks dari M itu harus ditranspos ya. Jadi A, B, B transpos C gitu ya. Jadi bagian komponen di sininya itu ya itu harus transposnya ya. Jadi kalau di atas B ya di bawahnya harus ditranspos gitu. Agar si matriks M-nya ini dia simetris ya, simetris. Kalau untuk A sama C kan enggak ya, karena dia ada di diagonal. Coba kita buktikan, misalkan kita buktikan M transpos artinya kan kita A dan C-nya tetap ya, A dan C-nya tetap. Cuman nanti si B-nya itu kita transposkan kan, kita transposkan berarti nanti B transpos di sini B. Ya kurang lebih seperti itu. Nah di sini gambarannya seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah kapan
dia itu bisa menghasilkan definite positif ya. Artinya nanti kalau misalkan kita punya matriks ini, kita punya X transpose X itu harus lebih besar dari 0. Nah, sebelum kita kesini berarti kita perlu melakukan ini. Kita perlu ini ya, kita perlu melakukan inverse-nya. Nah, si matriks M ini kalau misalkan definite positif, artinya kan dia harus bisa dikalikan dengan matriks apa namanya, inverse-nya akan menghasilkan eliminasi gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan definite positif kan dia pasti punya inverse ya, karena determinannya lebih dari 0. Cuman kan di sini apakah eigenvalue-nya itu positif atau negatif. Nah, makanya si matriks M ini perlu kita eliminasi. Nah, untuk mengeliminasi, kita mengalihkan dengan matriks eliminasi di sini. Ini ya. Jadi kita punya matriks eliminasi. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita ingin menghasilkan matriks M itu menjadi matriks segitiga atas ya, upper triangular. Jadi ada matriks A, B, B transpose C dikalikan dengan matriks eliminasinya, katakanlah ini E, ya. Maka akan matriks A, B, S. Nah, di sini ada syaratnya ya, matriks A dan S itu harus positif definite. A dan S harus positif definite. Oke, seperti itu. Karena apa? Karena dia berada pada diagonal ya. Berada pada diagonal. Kemudian, oh sebentar, ada pertanyaan nggak? Ini agak konseptual ya, kalau yang nomor 1 ini. Agak konseptual. Jadi kalau misalkan dia bukan dalam bentuk angka, itu ya syaratnya seperti itu. Agak konseptual, kenapa ya? Karena kalau misalnya kita coba bahas tentang ini, kenapa kok definite positif? Karena dia berada di diagonal ya. Ketika dia berada di diagonal, berarti dia nanti mempengaruhi dari eigennya ya, eigen matriks M-nya ya. Nah, ketika dia mempengaruhi matriks, ketika dia mempengaruhi eigennya, maka yang berada pada diagonalnya juga harus memiliki eigen yang positif gitu kan, logikanya seperti itu. Nah, bagaimana biar dapat eigen yang positif juga? Maka syaratnya si matriks A dan S ini harus positif definite juga. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Untuk pembuktiannya cukup panjang ya, karena ini dia simbol. Kalau mau dibuktikan nanti bisa, mungkin teman-teman bisa coba pakai matriks 2x2 gitu ya. A1A2, kemudian S1, nanti S-nya S1 S2 untuk tiap kolom. Jadi nanti anggap ini matriksnya 2x2, B-nya juga 2x2, 0-nya 2x2. Jadi nanti si matriks M itu bisa, mungkin teman-teman bisa buktikan dengan cara begini ya. B-nya 2x2, terus S itu 2x2, 0-nya juga 2x2 ya. Berarti nanti ukurannya jadi matriks 4x4 ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kan diagonalnya itu diagonal A dan diagonal S ya, matriksnya. Nah, nanti tinggal kita buktikan kok bisa seperti itu ya, berarti si A ini harus positif definite ya, karena dia di diagonal A11, A12, A21, A22. Dan S di sini kita juga bisa tulis 11, A12, S
21 S22. Nah, biar dia berada pada diagonal kan kita bisa buat si matriks A ini menjadi matriks upper triangular juga kan ya. Kebayang ya. Jadi kita eliminasi A11, A12-nya, kemudian kita juga eliminasi A21, A22-nya. A22-nya enggak ya. Cuma A21 aja, sorry. A21 aja berarti nanti jadinya kurang lebih A11, A12, terus ini jadi 0, kemudian ini jadi A22 ya dikurangin berapa? A11 per A21 ya. A11 per A21 dikalikan A12. Gini kan ya, eliminasi matriks ya. Nah, udah, yang S-nya juga sama. Kita bisa pecah seperti itu, S11, S12, kemudian ini jadi 0, kemudian ini S22 dikurangin S11 ya. Bagi S21 dikalikan S12. Oke, nah dari sini kita apa yang bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya di sini kita punya matriks M yang dia udah punya diagonal ya, diagonalnya A11, terus ini ya, terus S11 dan ini ya. Nah, 4 komponen ini tuh kan dia diagonalnya dari M juga ya, sehingga diagonalnya A ini harus dia bernilai lebih besar dari 0, maka A11, A22, min A12 per A21, A12 itu harus lebih besar dari 0, dan S11, S22, S11, S21, S12 itu juga harus besar dari 0 ya. Gitu. Jadi secara pembuktian kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita membuktikannya pakai matriks yang sederhana aja gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 itu Mas, saya mau nanya dikit ya, lagi. ya gimana? Monggo. Yang S tadi dapatnya dari mana, Mas? Apa tuh yang apa yang namanya? Yang ini? Oh iya, yang A22 dikurangi A11 per A21 gitu, Mas. Oh, ini. Iya. Ini, oh ya, kita coba eliminasi ya. Kan A11, ini kan tetap yang di baris pertama tetap, yang A21 kan nanti jadinya di sini ya, A21 dikurangin, apa aku salah nulis ya? Oh, kayaknya aku salah nulis ya. Harusnya A21 dibagi A11 ya, kali A11 ya. Oh iya, benar-benar. Ini A11, A21. Sorry, ini salah. Jadi nanti kan kalau misalkan gini kan kita bisa coret A11 dibagi A11, berarti kan sisanya tinggal ini ya, A21 dikurang A21 kali 1 gitu ya. Berarti 0. Oh iya, ini harusnya kebalik tadi aku. Ini S11-nya di bawah sini, S21-nya di atas. S2 saya benar ya, S21. Jadi kayak gitu. Kalau yang S berarti S-nya nanti S21. Saya ini kan gini ya. Udah di sini kita tulis A22 min A21 bagi A11 kali A12. Nanti kalau S-nya itu sama kayak gini. S11, S12, terus S21 dikurangi S21 bagi S11 dikalikan S11 ya, karena kan row atasnya. Terus yang bagian sini S22 dikurangi S21 dibagi S11 kalikan S12. Gini ya maksudnya ya. Tadi aku kebalik ya. Gimana Deva?
Iya, iya, oke Mas. Tadi Kalau aku salah ya. Gimana iya, gimana? apa kenapa kenapa gitu Mas? Kenapa S22 dikurangi S21 per itu maksudnya ada rumusnya atau Mm-mm. gimana gitu Mas? Oh iya, oke, coba kita jabarkan satu-satu. Ini kenapa? Sebentar ya, ini kok nggak muncul ini ya? Oh ini, kita coba hapus dulu ini. Jadi kalau misalkan, nah di sini ya. Jadi kan kalau eliminasi kan, misalkan eh, kita punya matriks A ya, A misalkan di sini A sama dengan 1, 2, terus 3, 4 gini ya. Untuk mengeliminasi matriks ini, berarti kan kita perlu, misalkan kita ingin membuat ini menjadi matriks diagonal gitu ya. Berarti kan kita perlu mengeliminasi yang bagian ininya, 3-nya jadi 0 ya. Dan 4 jadi sesuatu gitu ya. Nah, ketika kita mengeliminasi 3 kan artinya kita mengurangi 3 ini dengan baris yang pada baris pertama gitu. 3 dikalikan 1, jadi kita kalikan dengan pivotnya ya. Kita kalikan dengan pivotnya 1. Nah, gimana caranya biar 3 ini menghasilkan 0 gitu. Berarti bagian atas ini ada pengalinya 3 dan di bawahnya itu 1 gini. Sorry, ini harusnya dikurang. 3 itu ini, tiganya di sini. Nah, ini pengalinya, yang 1 ini pivotnya gitu. Biar dia jadi 0. Terus kalau 4 ya sama ya, berarti nanti di sini 4. Nah, pengalinya tetap 3, 1 gini ya. Nah, pivotnya yang tadi di sini bergeser ke yang kedua. 2 gini kan, berarti 4 dikurangi 3 kali 2, 6. Berarti 4 kurangin 6 sama dengan minus 2 ya. Nah, jadilah matriks segitiga upper triangular kayak gitu. Kalau yang untuk A sama S ini karena ya prosesnya mirip kayak gitu. Jadi kalau yang ini hasilnya 0 ya. 0. Yang ini juga, ini nggak bisa kita tahu hasilnya karena dia berupa simbol gitu ya, variabel S. Untuk mencari upper triangularnya kayak gitu. Gimana Deva kira-kira? Oke, Mas, udah jelas. Oke. Udah ya? Itu ini, kalau nggak salah ada di, kita buka coba. PDF-nya kelihatan nggak? Nah ini ya, di Iya. sini kelihatan ya. Nanti bisa dicoba dicek di bab 2 yang tentang eliminasi using matrix ya. Ya, boleh. Nah, nah di sini, nah ini kan kalau tadi kan ini ya caranya manual gitu ya. Kalau ini dia pakai matrix untuk eliminasinya. Jadi gitu, kurang lebihnya seperti itu. Ini kalau yang 2.1 malah lebih ini ya, idea of elimination. 2.2. Dia lebih sederhana gitu ya. Kalau misalkan ada dua persamaan, X minus 2Y sama dengan 1, terus yang kedua 3X plus 2Y sama dengan 11, maka setelah dieliminasi X minus 2Y sama dengan 1, nah yang bagian 2-nya itu 3-nya hilang ya, 3-nya jadi 0, terus yang 2Y jadi 8, karena masing-masing dikalikan 3 gini ya. Kayak apa namanya, jadi 3 kali 3, saya gimana multiply equation 1 by 3. Oh iya, sorry. Jadi equation 1 by 3 berarti kan 3x minus 2, 3x minus 2 kali 3y gitu kan. 3x minus
6Y sama dengan 3 gitu ya. Terus yang di bawah 3X plus 2Y sama dengan 11. Nah, nanti 3X dengan 3 di apa ya? Ditambah ya. Iya, ditambah sama 3X. Kok gak enak. Tadi ya, X minus 2Y sama dengan 1, 3X plus 2Y sama dengan 11 ya kan, biasa ada persamaan gini ya. Nah, biar kita pengen cari X sama Y-nya kan gitu kan biasanya. Nah, terus kalau biar bisa berarti kita eliminasi salah satu kan gitu. Konsepnya kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti kita eliminasi bagian keduanya, persamaan keduanya. Nah, ini kita kalikan 3. Kan nanti jadi 3X minus 2Y sama dengan 3. Ini 3X minus plus 2Y. Oh, ini 6 ya. 6. Ini 3 sama dengan 11 tetap. Nah, ini nanti persamaan 1 minus persamaan 1 ditambah atau dikurang. Kayak enak. Atau gini, persamaan 2 dikurangin persamaan 1. Nah, ya gini ya. Yang persamaan 2 dikurangin persamaan 1. Berarti kan nanti 3 kurangin 3, 0. 2 dikurangin 6, berarti kan plus 8 ya. 11 dikurangin 3, berarti 8. Berarti kan Y sama dengan 1. Ya kurang lebih itu. Kalau misalkan dibuat dalam bentuk matriks kan nanti jadinya 1 min 2, 3, 2 gini ya. Terus di sini X, Y, entah ya bisa kita tulis atau enggak masalah ya. Nah, ini kita eliminasi dengan cara yang sama kayak yang tadi. Gitu. Gimana deh Pak? Gitu ya. Ini tentang eliminasi. Nah, ini nanti penting kalau misalkan untuk cari eigen value. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa eigen value itu terletak pada ini ya, diagonalnya gitu ya. Jadi perkalian dan penjumlahannya itu sama kayak trace dan perkalian eigen value. Jadi kalau mungkin dulu pernah dengar kalau trace-nya si matriks A itu sama dengan penjumlahan dari eigen value. Gini ya, sampai eigen value n. Kalau misalkan determinannya itu sama dengan perkaliannya, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Makanya tadi kalau misalkan harus positif definite kan harus lebih besar ya. Nah, maka di situ kita harus cari syaratnya bahwa ini ya, syaratnya si nilai-nilai itu harus lebih besar dari 0. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nomor berikutnya. Nomor 2, untuk nilai C, berapa matriks A definit positif? Kita coba. Ini ya. Untuk nilai C berapa matriks A definit positif? Gimana caranya biar A ini bisa definit positif? Intinya gitu ya. Nah, kita harus mengisi nilai C. Di sini kita matriks definit positif memiliki semua upper left determinannya bernilai positif. Sehingga nanti kita harus melakukan pengecekan istilahnya ya, pengecekan satu persatu. Ini caranya bisa seperti ini atau nanti bisa caranya langsung dibuat upper triangularnya bisa juga kan gitu. Nah, kalau di sini kita coba cari upper left determinannya dan nilai C yang mana agar determinannya positif. Yang pertama ya, kita cari determinan dari matriks 1 kali 1-nya dulu. Kan ini 3 kali 3 ya, kita pecah jadi 1 kali 1,
terus pecah jadi 2 kali 2, terus dipecah jadi matriks 3 kali 3. Nah, di sini ada syaratnya. Agar matriks A definite positif, maka C ini harus lebih besar dari 1 ya, lebih besar dari 1. Nah, gimana caranya? Kita coba cek. Di sini C, kalau yang pertama itu sudah pasti ya, C itu harus lebih besar dari 0 ya, agar determinannya positif ya. Nah, untuk yang kedua kan C kuadrat minus 1, itu nanti kita bisa cari kalau C kuadrat minus 1 berarti C plus 1. C plus 1, C minus 1 gini. Berarti C sama dengan minus 1, C sama dengan 1. Oh ya, ini kan kalau misalkan garis gitu. Pernah ini ya, pernah tahu ini ya, pelajaran ini. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, maka yang memenuhi syarat itu positif minus positif. Pernah ya? Positif minus positif, ya kan? Nah, waktu SMA mungkin pernah baca rona ini. Ini yang positif, positif. Gitu ya? Gimana? Oke ya? Iya, iya. Ini jadi untuk biar si C-nya positif itu kayak gitu. Nah, terus yang ketiga juga sama, itu syaratnya itu C lebih besar dari 2. Ini kalau misalkan di apa? Di istilahnya difaktorkan ya, dicari akarnya kan, akarnya C sama dengan 1 dan C minus 2. Nah, nanti ya dibuat seperti ini, atau enggak gini, ada cara lain sebenarnya. Ini cara dulu, kalau misalkan cara yang lainnya ya kita lihat aja gitu persamanya ya. Kalau ini kan sudah pasti kuadrat ya, sudah pasti kuadrat. Artinya berapapun nilai C, mau dia positif, mau dia negatif, pasti apa namanya? Pasti dia selalu positif, ya enggak? Iya kan? Ini pasti selalu positif. Sedangkan yang bagian kanan ini C plus 2 bisa saja dia negatif ketika si C-nya ini kan misalkan minus 3 ya. Minus 3 itu nanti jadinya minus 3 plus 2 jadi minus 1. Kalau C sama dengan minus 2 nanti jadinya 0. Nggak bisa ya, nggak terpenuhi. Maka di sini C itu harus lebih besar dari minus 2. Ya, kebayang ya? Kebayang ya? Jadi kalau misalkan ada garisnya ini, C, oh sorry, ini harusnya C-nya nggak titik ini, harusnya bundar biasa. Di sini sama dengan minus 2, maka dia yang mempenuhi di sini. Oke, seperti itu. Misalkan nih, oh kok bisa gitu? Ya coba aja masukin C sama dengan minus 1,5 gitu. Atau enggak C sama dengan minus 1 gitu ya. Minus 1 plus 2 kan 1 ya, hasilnya positif. Jadi harus gini. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Masih bisa ngikutin ya ini ya, syarat-syarat ini. Iya, bisa, Mas. Tapi saya mau nanya satu nih, Mas. Oh ya, gimana? Untuk determinan matriks 3 kali 3 itu, Mas. Ya, cara ininya gimana? Agak lupa. Oh, cara nyarinya. Iya. Caranya gini, kita bisa pakai kofaktor atau enggak bisa pakai ya, mungkin teman pernah dulu diajarin enggak sih, 1 1 1 C 1. Kalau aku sampai sekarang masih nyarinya pakai ini, apa namanya, lebih lebih mudah nggak sih kalau ini kan, 1 C 1 1 gitu kan. Terus kalau misalkan di diagonal, sorry, kita ganti dulu. Kalau misalkan di diagonalnya kan berarti nanti kalau yang sebelah kanan itu positif, yang sebelah kiri itu negatif ya. Di arah sini itu positif ya. Nanti ditambah, kalau yang sebelah yang ke sini itu negatif. Minus, nanti jadinya kita minus semua ya. Minus, ini minus. Berarti yang positif ini kan C, 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 jadi C pangkat 3. 1 1 1 jadinya 1, 1. Terus C minus 1 C 1. Berarti C 1 1 C, berarti jadi C juga. C 1 1 jadi C juga.
Berarti nanti hasilnya C pangkat 3 plus 1 plus 1 ya, karena positif. Dikurangin C, min C, min C. Nah, berarti di sini ya. Sama dengan C pangkat 3 min 3C ya, plus 2. Oke, nah ini udah, nanti tinggal difaktorin aja, nanti jadinya C min 1 kuadrat plus C plus 2. Gitu ya. Ini cara yang mungkin pernah diajarin dulu. Cuman kalau misalkan matriksnya ukurannya besar gitu, 4 kali 4, determinannya berapa ya? Pakai cara permutasi. Jadi ada triknya lain. Misalkan, ini penting ya, ini penting. Jadi kalau misalkan ada matriks besar gitu ya, kok ini ada 2. Misalkan teman-teman lihatnya gini, misalkan ini 1, 1, 0, 0, kemudian 1, 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 1, 1, terus 1, 0, 0, 1. Nah, bisa juga caranya itu kita memilih satu elemen ya di tiap baris dan tiap kolom yang pernah mungkin. Jadi kalau misalkan kita milih satu ini, maka kita harus mengeliminasi ini kan, ya kan? Jadi di baris kedua itu nggak boleh kita milih pada baris ini dan kolom ini, istilahnya gitu kan. Nah, maka di baris kedua kita cuma punya 2 pilihan, mau yang ini atau yang ini gitu. Nah, kalau misalkan kita pilih yang ini, berarti nanti di baris ke 3, kalau misalkan kita pilih yang ini ya, berarti nanti di baris ketiga pilihannya cuma ini kan. Sedangkan di baris keempat itu udah gak ada gitu loh pilihan lain, karena yang di kolom pertama udah ada si ini, si satu yang di atas diri, sedangkan di kolom terakhir udah dipilih sama yang ketiga, maka gak mungkin kan di baris kedua kita milih yang ini ya, maka kita pilih yang sebelah sini nih. Nah, ini. Jadi ini konsep sederhananya seperti itu, satu-satu. Nah, berarti kan kalau misalkan kita pilih di baris kedua yang ini, yang pada kolom kedua ya, maka di baris ketiga kita bisa pilih yang pada kolom ketiga. Maka kita di baris 4 juga kita bisa pilih pada kolom keempat. Nah, berarti nanti hasilnya kita bisa tulis 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, terus 0, 0, 0, 1 ya. Nah, ini kan udah bentuk matriks apa namanya? Matriks identitas ya. Berarti determinannya kan sama dengan 1 ya. 1 gitu. Terus ada lagi nggak kombinasi lain? Kombinasi lain itu coba pakai warna. Kombinasi lain kan berarti kita bisa pilih ini. Di sini kan 1 ini, kemudian oh iya, sorry, ini sebelumnya kalau kita lihat dari sini berarti kan dia peluangnya cuma ada 2 kombinasi ya. Kombinasi entah yang sebelah kiri atau sebelah kanannya gitu. Kalau misalkan pada baris pertama kita pilih yang sebelah kanannya, berarti pada baris kedua itu kita juga pilih sebelah kanannya kan. Karena kan pada sebelah kirinya udah kepake sama yang pertama ya. Nah, sebelah kanannya kita pilih. Nah, untuk baris ketiga juga sama, kita pilih sebelah kanannya. Baris keempat kita pilih yang paling pojok ini ya. Nah, maka nanti kombinasi kedua itu kita punya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, terus 0, 0, 0, 1. Terus yang ini jadinya 1, 0, 0, 0 ya. Ini bisa nggak sih langsung jadi identitas? Nggak bisa ya, perlu ada namanya penukaran baris ya. Nah, di sini kita perlu tahu berapa kali penukaran baris yang dilakukan. Nah, itu penting. Di sini ada berapa kali, coba kita hitung. Kita coba hitung. Ada berapa ya kita? Yang pertama baris terakhir ini ya, yang keempat kita tukar ke baris pertama ya. Berarti kan kita tukar jadinya 1, 0, 0, 0, kemudian ini jadi 0, 1,
0, kemudian ini jadi 0, 0, 1, 0, terus ini 0, 0, 0, 1 ya. Ini penukaran pertama. Terus penukaran kedua itu baris keempat dan ketiga ya. Baris keempat dan ketiga kita tukar. Kalau Ini kamu saya panjang nggak apa-apa, sudah nggak usah dilanjutin. oh ya, tapi konsepnya paham ya. Nanti kalau penukarannya nanti kita bisa lihat ininya apa namanya polanya gitu. Jadi berapa kali penukaran? Nah, itu penting tuh. Kalau misalkan penukarannya ganjil, nanti hasilnya minus ya. Kalau penukarannya positif, nanti kalau penukarannya genap nanti hasilnya positif gitu ya. Udah kebayang nggak? Ini kan Oke, oke, Mas. penukaran. Oke ya, ini penukaran pertama, ini penukaran kedua. Kayaknya ini cuma 3 kali penukaran sih. Ini yang baris kedua sama baris ketiga ya. Baris kedua sama baris ketiga jadinya 100000100 terus 0010 terus 0001. Nah, berarti kan 3 kali penukaran ya. Berarti min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Ya berarti nanti hasilnya ini ya. 1 dikurangin atau enggak ditambah min 1 pangkat 3 atau kebalik aku ya. Ganjil. Bener sih kayaknya. Dikalikan 1 gini ya. Berarti nanti determinannya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi itu konsepnya kurang lebih kayak gitu. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 ya. Nah, ini syarat-syaratnya udah ya. Syarat-syaratnya C-nya sama dengan ini ya. Lebih besar dari 1. Kenapa bisa? Ya ini dari syaratnya. Kalau misalkan gampangannya gini. Kalau udah dapet 3 kan. Nah, kalian gambar garis ini 0, kemudian min 1 dan 1 ya. Min 1 ini kan 0 ya. Terus garis yang kedua itu C sama dengan minus 2 ya. Ini kan di sini ya. Sorry, salah. Ini yang memenuhi kan sebelah sini. Terus yang ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus yang ini kan sebelah kanan. Maka yang memenuhi 3 kriteria ini kan yang sebelah sini ya. Ini. Maka ya udah kesimpulannya C lebih besar dari 1. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya nomor 3. Berapa nilai C yang akan membentuk mangkok? Aduh, ini ya ini berarti dia positif ya, positif definite juga ya. Kan mangkok berarti kan kurang lebih gini ya. Iya kan? Enggak, iya. Oke, ini sebenarnya kayaknya kurang ini ya, kurang sesuai ya. Maksudnya pertanyaannya berapa nilai C yang akan membentuk mangkok tapi di atas sumbu X, harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Kenapa? Karena ya mangkok kan bisa aja gini, bisa aja dia di bawah sumbu X juga kan. Yang penting mangkok kan. Jadi harusnya ditambahin yang ada di atas, sumbu X ya. Oke. Ya bisa gini sih. Soalnya bisa dibuat gini biar lebih apa ya, meyakinkan. Oke, ini sebenarnya sederhananya kayak gini lah ya, dipecah seperti ini. Jadi kita punya 4x kuadrat plus 2xy plus cy sama dengan 4x kuadrat. Nah, ini 12 kita pecah jadi 2 ya. Plus cy. Nah, di sini penting ini ya. Jadi ketika mencari matriksnya dari kalau misalkan kita punya persamaan ya, terus kita pengen mencari matriksnya, maka yang ada hubungannya dengan dua variabel yang berbeda, di sini kan x, y ya di sini. Nah, itu harus dipecah jadi 2 gitu loh, harus dibagi 2. Jadi 2 harus dibagi ini pokoknya. Nanti kita lihat kenapa alasannya ya. Nah, harus gini. Oke.
Nah, ini udah ya. Udah. Maka di sini kita bisa tulis seperti ini ya. Jadi yang kita tulis 6-nya aja, bukan duanya lagi ya, 6. Gitu ya. Karena kan ini kalau dijumlahkan jadi 12 gitu ya. Jadi yang ada hubungannya sama dua variabel itu kita harus pecah jadi 2 gitu. Kalau nanti misalkan ada 3 X, Y, Z, ya sama. Nanti kita pecah jadi 2 kalikan berapa gitu pokoknya. Biar dia bisa ditaruh di ininya, di atas sama di bawahnya gitu. Kan ini kan matriksnya simetris ya. Matriksnya simetris. Artinya apa? Artinya pada diagonalnya itu pasti yang pasti nih ya. Pasti yang dia itu kuadratnya atau pangkat 3-nya atau pangkat 4-nya itu pasti itu. Yang ada diagonalnya. Jadi misalkan 4x kuadrat, oh itu pasti ada di diagonal atasnya. Ini c kuadrat, oh pasti ada di diagonal bawahnya. Sedangkan yang kayak gini itu pasti ada di ya di bagian bawah sama bagian atasnya, dan itu harus sama nilainya gitu. Nah, misalnya di atasnya 6 ya berarti di bawahnya 6. Maka dari itu harus dibagi 2 gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, di sini biar dia selalu positif berarti kan A-nya ini positif definite ya. 4, 6, 6C ini harus positif definite. Ya udah cari seperti yang sebelumnya. Cari determinan 4, oh ini udah lebih besar dari 0, terus 4C minus 36 harus besar dari 0. Ya, kita cari aja gini ya. Berarti C lebih besar dari 9 ya. Ya kan? Udah ketemu hasilnya. Hasilnya C lebih besar dari 9. Oke, itu masih gampang ya ini ya. Gimana ini Dava, Izat, ada pertanyaan terkait yang nomor 3 ini? Nggak ada, Mas. Aman ya? Dava gimana? Iya, aman, Mas, masih. Oke. Kemudian nomor 4, tentukan pasangan yang mirip dari matriks-matriks berikut. Nah, di sini kita tahu bahwa matriks yang mirip akan memilih, nah ini terkait sama matriks similar ya, similar matriks. Syaratnya itu eigennya sama. Nah, pada soal matriks yang diberikan adalah matriks 2 kali 2, sehingga hanya 2 nilai eigen yang ada untuk setiap matriks ya. Jadi eigennya pasti cuma 2 ya. Oleh karena itu, kita dapat menentukan matriks mana yang mirip cukup dengan mencari determinan perkalian nilai eigen dan trace penjumlahan nilai eigen. Oke, kita lihat aja di sini. Oke, sebentar, ini kenapa dia? Kita coba jelaskan ya tentang kenapa kok nyarinya eigen dengan determinan. Dan dari ini ya, karena kan determinan itu kan nanti determinan dari suatu matriks A itu kan sama dengan perkaliannya X lambda 1 lambda 2, terus trace-nya itu sama dengan lambda 1 plus lambda 2. Nah, untuk mencari trace-nya kan gampang ya, tinggal A plus, misalkan yang ini A, B, C, D ya. Yang A, trace-nya A kan gampang ya, kita tinggal lihat aja A plus D ya, A plus D. Terus yang B, ya benar, trace B, B plus C dan seterusnya ya. Yang C trace C apa? B plus C juga, terus yang D A plus D. Oh, berarti ini A sama D ini udah memenuhi yang pertama ya, trace-nya sama gitu. Tapi nggak tahu nih eigennya sama nggak, itu perlu dibuktikan. Cara buktikannya gampang ya, kita cari cari perkalian lambda 1 kali lambda 2-nya dari determinannya. Nah, ini. Maka dari situ dijelasin di sini. Ini tadi matriks A ya. Ini kita lihat atas dulu, A, B, C, D, B, C. Nah, ini matriks B, ini matriks C, ini matriks D ya. Ini determinannya. Oke. Yang sama mana? Yang sama BCAD. Oh, B dan C sama ya. A sama D juga sama ya. Ini juga trace-nya sama ya. A plus D, A plus D, B plus C, B plus C. Maka di sini jawabannya adalah ini ya, mereka similar. Ya. Berarti A ini similar dengan
A similar dengan C, dan apa namanya, kok A dengan C, A dengan D, dan B similar dengan C ya. Udah gitu doang. Jadi kalian bisa mencari matriks similar dari itu ya, trace dan determinannya. Nah, gitu. Jadi konsep yang perlu diingat selalu itu ada yang tadi, determinan suatu matriks, aku tulis lagi, itu perkaliannya ya, perkaliannya. Kalau trace-nya itu penjumlahan dari eigennya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir nih. Untuk matriks A dan B yang memiliki Jordan form yang sama, tunjukkan bahwa matriks A mirip dengan matriks B. Nah, jika misal matriks C itu adalah Jordan form dari matriks A dan B, maka kita bisa tulis seperti ini. Jadi matriks A itu bisa kita tulis C-nya sama. Tapi si M ini berbeda ya. Kalau misalkan A itu kita bisa tulis dengan perkalian seperti ini, sedangkan B kita bisa tulis dengan perkalian N dan C-nya ya. Jadi ada suatu matriks N dan di sini ada suatu matriks M. Itu yang membedakan. Tapi Jordan form-nya sama. Kalau tadi kita pakai eigen, sekarang pakai Jordan form-nya, pada dasarnya mirip ya. Di sini mirip, jadi nggak terlalu membingungkan. Nah, persamaan A ini kan ini A N C M, di mana C ini sama dengan M pangkat minus 1 A N. Maka substitusi nilai J pada persamaan B N C N minus 1. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan si A-nya seperti ini, kita rubah dulu biar bisa disubstitusikan ke B, kan artinya kita harus merubah A ini menjadi bentuknya C ya. Kita harus berubah bentuk C, maka hasilnya ini AMCM pangkat minus 1 kan, kalau misalkan kita rubah satu per satu, kita kalikan M A sorry kok salah, kita kalikan M pangkat minus 1 kali A sama dengan M pangkat minus 1 kali M CM pangkat minus 1 ya, kan coret ya. Terus kita juga bisa kalikan M pangkat minus 1A kalikan lagi M yang tadinya udah dicoret, berarti kan C M pangkat minus 1 kalikan M ya, ini juga coret ya. Berarti nanti C kita bisa tulis ini ya, C sama dengan M pangkat minus 1A kali M. Oke, ini untuk cari C-nya tinggal dimasukkan ke dalam matriks B M J N pangkat minus 1. Di M pangkat minus 1 AM itu masukkan di sini. M pangkat minus 1 A M N minus 1 N. Nah, di sini kita punya matriks baru ya. N M pangkat minus 1 ini matriks baru ya. Katakanlah matriks C gitu kan. Nah, ini juga matriks C pangkat minus 1 ya. Kok gini sih? Oh iya, benar Pak. Bentar. Oh dia kok aneh ya pertama. Harusnya nggak gini, harus yang benar ya itu. Format yang enak itu sebenarnya MJM pangkat minus 1 gitu harusnya. Jadi jangan M pangkat minus 1 AM gitu. Jadi ini C, berarti di sini apa? C pangkat minus 1 ya, bisa gitu juga ya. Sini A. Ya, sebenarnya sama aja sih. Sama aja ya. Jadi kalau misalkan C di sini N M pangkat minus 1, C pangkat minus 1 kan sama dengan N M pangkat minus 1 kalikan dipangkatkan minus 1 gini. Kita tukar, berarti M di awal, N minus 1. Ya sama aja ya. Ini hasilnya ya seperti itu. Jadi B bisa kita tulis jadi C A, C pangkat minus 1, atau ya kalau misalkan mau seperti ini ya bisa. Itu jadi nggak secara nggak secara langsung menghubungkan matriks B dan A dengan ini ya, dengan eigen value, tapi di sini kita menghubungkan matriks B dan A ini dengan
Jordan form-nya gitu ya. Ini udah dijelasin tadi di terakhir. Jadi sebenarnya pada dasarnya ya apa ya, Jordan form itu mirip ya dengan matriks similar yang secara langsung itu berkenaan dengan eigennya gitu ya. Udah itu, ada pertanyaan mungkin? Untuk penerapan Jordan form nggak ada di sini kayaknya, nggak sampai keluar di tes. Mudah-mudahan ya, cuman ya konsepnya aja yang mudah-mudahan teman-teman paham. Itu Dava, Izat gimana? Mas. Insya Allah paham ya? Iya Mas. Oke. Ada pertanyaan? Enggak, Mas. Enggak ya? Oke. Kalau gitu mungkin kita tutup ya sampai di sini saja. Makasih banyak ya sudah hadir. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku juga sambil mereview kembali materinya. Teman-teman juga ikut belajar bareng. Makasih juga tadi sudah dikoreksi untuk yang eliminasi. Jadi ternyata ada yang keliru sana. Mungkin sekian. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Ya, izin pamit. Assalamualaikum.